Dari ujung barat ada Aceh hingga ujung timur ada Maluku Utara. Kita bisa belajar bahwa setiap daerah punya potensi sekaligus tantangan unik. Aceh kuat dalam identitas spiritualnya, memiliki daya tahan sosial yang tinggi. Maluku Utara kaya akan laut dan tambang dengan budaya toleransi yang kuat. Namun, kedua masih butuh kerja keras untuk mewujudkan perekonomian atau pemerataan perekonomian, peningkatan kualitas SDM, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kreatif ya. Hari ini saya akan membahas tentang dua gubernur yang lagi viral ya, yang notabene-nya viralnya di Aceh nih, yaitu Gubernur Aceh Bapak Muzakir Manaf dan juga Gubernur Maluku Utara yaitu Sherly Laos ya. Di mana beliau berdua menjadi pemberitaan di media sosial karena apa namanya menjadi tampil sebagai juru bicara Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia ya. Yang orang ini beraudiensi dengan eh, Bapak Purbaya, seorang Menteri Keuangan tentang transfer daerah ya, transfer dana ke daerah. Jadi sejumlah gubernur melakukan audiensi, melakukan pertemuan dengan eh, Kementerian Keuangan meminta jangan ada pemotongan dana transfer daerah. Jadi kita bukan membahas tentang siapa apa dan bagaimana kelanjutan daripada pemotongan transfer daerah ya, dana transfer. Kita akan melakukan adalah membahas tentang Aceh dan Maluku. Jadi kita akan membahas di mana Aceh dan Maluku Utara ini dua daerah, dua karakter, ya, satu semangat yaitu pembangunan Indonesia. Kita akan membahas ini karena di Aceh sangat viral ya tentang sosok Mualim dengan Sherly Laos ya. Jadi kita akan membahas pertama ini adalah bagaimana kondisi geografis, kondisi perekonomian, dan juga kondisi pemerintahan di kedua provinsi ini, yaitu Aceh dan Maluku. Jadi kita mulai dari Aceh, ya. Sekilas tentang Aceh, ya, Provinsi Serambi Mekah yang tangguh, ya, yang kuat, ya, di mana apa, Provinsi Aceh sangat kenyang dengan peristiwa dengan tragedi-tragedi musibah ya. Terus masyarakatnya sangat kuat yaitu sebelum merdeka adanya perang melawan penjajahan, terus konflik berkepanjangan, ada DITI, ada pergerakan GAM dan juga diakhiri dengan musibah tsunami ya. Terus eh, kita akan membahas tentang Aceh ini secara dalam. Aceh atau yang lebih dikenal dengan Serambi Mekah atau Tanah Rencong adalah provinsi yang terletak di paling ujung barat Indonesia. Sejak lama Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah, tempat di mana Islam pertama kali masuk ke Nusantara. Ya. Masuk ke Nusantara, Islam ini bukan di Sumatera Utara, tetapi di Aceh, yaitu di Samudra Pasai. Dari sisilah penyebaran Islam meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Aceh punya sejarah yang kuat. Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-19 menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara, dikenal sebagai pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan diplomasi internasional. Kini Aceh memiliki status otonomi khusus, ya.
yang memberikan kewenangan lebih luas untuk mengatur pemerintahan daerah, termasuk penerapan hukum syariat Islam dan juga pengelolaan dana otonomi khusus dan dana ini menjadi sumber pembiayaan besar bagi pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Secara ekonomi, Aceh memiliki potensi luar biasa, ya. Ada kekayaan minyak dan gas bumi, hasil laut, serta pertanian subur menjadi modal besar bagi Aceh. Wilayah pantai barat dikenal dengan hasil perikanan dan kelapa, sementara di pantai timur, sektor industri dan perdagangan. Selain itu, Aceh juga memiliki pariwisata yang unik, gabungan antara wisata religi, sejarah, dan juga alam. Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh misalnya menjadi ikon kebanggaan yang terletak di paling ujung barat Indonesia. Yang tidak hanya indah tetapi juga syarat dengan makna spiritual. Lalu ada Pulau Sabang, ya, dengan pantai berpasir putih dan air laut sejernih kaca. Tempat di mana wisatawan bisa melihat titik nol Indonesia. Salah satu kelebihan terbesar Aceh ada pada karakter masyarakatnya. Masyarakat Aceh dikenal dengan kuat dalam beragama, disiplin, dan memiliki solidaritas sosial yang tinggi. Gotong royong masih menjadi budaya hidup di desa-desa, ya, hampir semua desa. Jika satu keluarga membangun rumah, tetangga ikut membantu. Jika ada musibah, seluruh kampung turut hadir memberi dukungan. Selain itu, nilai-nilai keislaman terbentuk tata kehidupan sosial yang khas. Banyak kebijakan daerah berlandaskan pada prinsip keadilan, moralitas, dan kemanusiaan. Hal ini jarang ditemui di provinsi lain. Namun di balik itu, Aceh juga masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah tergantungan ekonomi terhadap dana otonomi khusus dan sektor migas yang menjadi sumber utama pendapatan Aceh. Selain itu, tingkat kemiskinan dan pengangguran juga masih relatif tinggi di beberapa kabupaten, termasuk di daerah-daerah terpencil. Pemerintah pemerintah daerah kini harus berupaya mendorong sektor-sektor baru seperti pariwisata halal, pertanian organik, dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Tantangan lain adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara penerapan syariat Islam dan iklim investasi yang ramah. Beberapa investor dari luar masih ragu karena belum sepenuhnya memahami aturan lokal. Padahal Aceh memiliki potensi yang sangat menjanjikan. Kita beralih, ya. Sekarang kita beralih ke Pulau Maluku Utara. Maluku Utara ini adalah satu negeri rempah dan lautan yang indah, ya. Kita melihat bahwa eh, Maluku Utara ini bukan hanya Halmahera dan Ternate, tetapi dia terdiri dari ratusan pulau kecil dan juga pulau besar. Memang Maluku Utara itu mempunyai dua pulau utama, yaitu Halmahera dan Ternate. Sejak zaman dahulu, Maluku Utara dikenal sebagai negeri rempah-rempah. Disinilah cangkir dan pala, dua komunitas berharga dunia, pernah membuat bangsa-bangsa Eropa datang bersaing merebut pengaruh di Nusantara. Kerajaan Ternate dan Tidore menjadi saksi sejarah peradaban yang maju, diplomasi, dan penuh pengetahuan. Kini Maluku Utara dipimpin oleh seorang perempuan, gubernur perempuan, yaitu Shirley Laos. Maluku Utara berkembang menjadi salah satu provinsi yang kaya sumber alam, tambang, terutama nikel, emas, logam mineral lainnya. Investasi industri pengolahan nikel di Halmahera kini menjadi motor penggerak utama perekonomian daerah. Selain tambang, potensi terbesar Maluku Utara tentu ada pada laut. Laut, it- Laut di Maluku Utara
adalah rumah bagi berbagai jenis ikan bernilai tinggi seperti tuna, cakalang, dan karapu. Jika dikelola dengan baik, bijak, dan juga harmonis, ya, sektor perikanan bisa menjadi sumber pendapatan utama masyarakat sekaligus pilar ketahanan pangan nasional. Dan juga jangan lupa kita melihat Maluku Utara juga menyimpan keindahan alam yang luar biasa. Pulau-pulau kecil seperti Dodola, di Morotai, Tabelo, Tidore menawarkan wisata bahari kelas dunia. Air laut sebening kaca, pesirnya halus dan putih, dan budaya masyarakat ramah serta terbuka terhadap pendatang. Selain kekayaan alam, Maluku Utara memiliki modal sosial dan budaya yang kuat. Masyarakat di Maluku Utara hidup dengan prinsip hidup orang bersaudara. Artinya kita semua bersaudara. Nilai ini melampaui perbedaan agama, suku, dan latar belakang sosial. Masyarakat Maluku Utara terkenal toleran, tenang, dan menghargai keberagaman. Upacara adat seperti Verki dan tradisi maritim masih dijaga hingga kini. Ini membuat kehidupan sosial di Maluku Utara relatif damai dan penuh kehangatan. Namun, seperti Aceh juga, Maluku Utara juga punya tantangan besar karena wilayahnya kepulauan, infrastruktur transportasi antar pulau masih terbatas. Banyak daerah hanya bisa dijangkau dengan kapal kecil, dan cuaca yang ekstrim sering menghambat distribusi barang maupun pelayanan publik. Selain itu, pembangunan ekonomi belum merata. Meski investasi tambang besar, belum semua masyarakat merasakan manfaat langsung. Sebagian besar tenaga kerja di sektor industri masih didatangkan dari luar daerah. Sementara masyarakat lokal perlu peningkatan kapasitas dan pendidikan agar bisa berpartisipasi lebih aktif dan juga lebih masif. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan lingkungan. Aktivitas tambang besar di Halmahera dan sekitarnya membawa dampak positif, tapi juga berisiko terhadap ekosistem laut dan darat. Karena itu, pemerintah daerah dan investor perlu memastikan bahwa pembangunan berjalan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Aceh dan Maluku Utara sebenarnya menghadapi hal serupa. Bagaimana keseimbangan antara ekosistem, sumber daya alam, dan juga pelestarian lingkungan. Kalau dikelola dengan baik, kedua daerah ini bisa menjadi contoh sukses pembangunan di Indonesia. Aceh kuat dalam identitas, ya. Kalau kita merujuk kembali tadi adalah dari ujung barat ada Aceh hingga ujung timur ada Maluku Utara. Kita bisa belajar bahwa setiap daerah punya potensi sekaligus tantangan unik. Aceh kuat dalam identitas spiritualnya, memiliki daya tahan sosial yang tinggi. Maluku Utara kaya akan laut dan tambang dengan budaya toleransi yang kuat. Namun, kedua masih butuh kerja keras untuk mewujudkan perekonomian atau pemerataan perekonomian, peningkatan kualitas SDM, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Jika Aceh mampu mengembangkan ekonomi syariah dan pariwisata religi secara modern, dan Maluku Utara sukses menjadi pusat industri maritim dan ekonomi hijau atau energi hijau, maka keduanya akan menjadi penopang penting pembangunan Indonesia di dua sisi barat dan timur. Dua daerah, dua warna, tapi satu semangat membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berkelanjutan. Karena itu, Sabang sampai Morotai, dari Aceh sampai Maluku Utara, semua punya peran penting dalam menjaga kesatuan dan kemajuan bangsa. Terima kasih, itulah sedikit ya tentang Aceh dan Maluku Utara yang gubernurnya lagi viral-viralnya di media sosial. Semoga semangat pembangunan di kedua daerah ini menjadi semangat untuk daerah-daerah lain.
Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.